Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sorayo Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu satu sosok ini tak kamu duga datang mencarimu. Satu sosok ini tak kamu duga datang mencarimu. Ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, ada energi dreams ya. Nampaknya orang ini dapat pertanda dan firasat batin ya melalui mimpi-mimpi ya. Sehingga sangat mungkin itu menjadi energi pemicu ya untuk dia itu mencari kamu ya. Ada pertanda atau ada firasat batin yang mungkin dia dapatkan dari mimpi ya. Mimpi dia itu mungkin mendorong dia untuk datang mencari kamu ya. Jadi ini adalah awalnya bermula dari orang ini sering banget mungkin mimpiin soal kamu teman-teman ya. Dan awalnya dia penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran. Mimpi ini nyata nggak ya? Apakah ini pertanda yang asli atau ini hanyalah sebuah ilusi ya? Dan kalau Sora lihat orang ini mungkin ada energi kebimbangan. Mungkin dia bimbang, mungkin dia takut. Apakah memang jiwa kalian itu beneran terhubung? Apakah memang bener gitu ya? Kamu adalah belahan jiwanya. Jadi mimpi itu jadi satu penanda untuk memperkuat kenyataan koneksi itu ya. Mimpi itu adalah menjadi sebuah energi enlightenment, memberikan energi kesadaran, memberikan energi pencerahan gitu ya. Bahwa kalian tidak bisa terpisahkan gitu ya. Kalau kalian itu punya energi janji takdir sama-sama dari semesta, ada energi mungkin ikatan jiwa atau ikatan rasa di antara kalian berdua yang merupakan bagian dari takdir semesta. Nah, energi yang namanya enlightenment atau kesadaran ini datang ke setiap orang berbeda-beda, mungkin waktunya berbeda-beda juga prosesnya gitu ya. Tapi energi kesadaran ini juga lah yang biasanya menuntun seseorang untuk bisa lebih bijak dan terbukakan mata atau hatinya teman-teman ya. Karena memang secara hati dan batin dan perasaan pun tidak bisa dia memungkiri ya. Kalau ada energi dia merasa sangat dekat sama kamu ya, ada energi denyut perasaannya, denyut nadi perhatinya, itu nggak bisa dibohongi gitu ya. Ada bisikan batin soal kalau kamu itu orang yang paling dekat sama dia, ada ikatan jiwa ya. Dan di sini ada proses pembelajaran teman-teman, ada proses pembelajaran di mana sangat mungkin banget ya hubungan kalian itu berjalan itu tidak mudah, tidak mulus, mungkin banyak rintangan, banyak masalah, tapi ada proses pembelajaran mungkin di sini untuk dia dan untuk kamu. Jadi energi cinta yang membawa kebijaksanaan. Selain itu, orang ini itu sosok ini datang mencari kamu karena ternyata ada energi tarikan ya. Ada energi tarikan jiwa dari dia yang masih sangat terkoneksi sama kamu, yang tidak bisa lagi terpatahkan ya. Ada energi tarik menarik, ada energi terhubung ya. Dan energi itu sangat intens ya. Jadi meskipun kalian mungkin berjauhan, mungkin kalian tidak ada pembicaraan atau terhubung secara fisik, tapi secara jiwa itu terhubung ya. Jadi dalam naik turunnya perasaan kamu sama dia, kalian itu perasaannya sangat intens terhubung, sangat intens terkoneksi ya. Karena memang ada pembelajaran spiritual di dalam hubungan ini ya. Yang terjadi dalam hubungan kalian itu ada pembelajaran spiritual ya. Orang ini pernah menjadi seseorang yang bingung. Mungkin dia bingung dengan suara hatinya sendiri, bingung dengan langkah yang mau dia ambil, bingung kayak mau kemana dia harus melangkah ya. Karena mungkin sekarang penuh dengan kebingungan, langkah mau jalan kemana gitu ya. Seperti hilang arah. Makanya tuntunan secara spiritual ketika ada enlightenment, ada pencerahan, ketika ada petunjuk melalui mimpi dan sebagainya, itu membawa kepada energi kekaguman ya.
energi kekaguman, energi merasakan banyak pembelajaran gitu ya. Kita coba lihat di sini dulu. Ada energi apa sih sebenarnya antara kamu sama dia yang mungkin menjadi proses pembelajaran untuk kalian? Teman-teman, di sini satu, ada situasi memang jarak ya. Kamu sama dia itu ada situasi ship. Jadi LDR, bukan situasi yang sulit ya. Bukan situasi yang mudah, ada situasi yang sulit. Lalu di sini juga ada situasi secara tri ya. Ada situasi secara tri, ada situasi di mana sangat mungkin banget kestabilan ya. Orang ini itu mungkin masih bertumbuh, masih berproses, masih bingung karena mungkin dia belum masih benar-benar meyakinkan dirinya dia untuk bisa memilih orang yang tepat. Dan ini sangat mungkin banget ada energi ketidakjujuran. Mungkin banyak selama ini orang ini nggak mau jujur sama kamu, tidak mau terbuka. Ada energi dia banyak menutupi, ada manipulasi. Itu juga yang membuat hubungan ini tuh mungkin jadinya ragu ya, masih bisa untuk jangka panjang atau tidak. Dan banyak yang mencoba untuk denial seberapa besar ya hati dan perasaannya dia sama kamu. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dari perencanaan soal masa depan. Mungkin banget ada perencanaan masa depan yang belum benar-benar terbukakan, belum ada situasi yang belum benar-benar jelas, dia mungkin belum terbuka juga. Atau ini ngomongin soal pelajaran ya, ngomongin soal pembelajaran, soal keterbukaan itu yang mungkin belum benar-benar maksimal karena mungkin hatinya dia itu masih banyak yang dia tutupin, masih banyak yang belum dia buka gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat setelah mendapat mimpi itu ya, kenapa dia ingin datang mencari kamu ya, yang dia rasakan. Teman-teman, dia ingin menghubungi kamu ya, karena ternyata dia itu tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Di sana juga dia itu sangat rindu untuk bicara lagi, komunikasi sama kamu. Karena memang dari batin terdalam pun ada energi dia itu masih sangat kangen, dia masih sangat rindu, dia juga energinya kepikiran kamu. Seperti ada energi terbayang-bayang ya. Nah, sehingga hatinya dia itu terpanggil untuk terpicu untuk berubah ya, berubah yang jadi lebih positif. Pingin untuk membetulkan atau menyembuhkan hubungan kalian ya, menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Kalau selama ini mungkin dia ego, nggak mau ngalah sama kamu. Di sini ada energi dia pingin berusaha beradaptasi sama kamu ya. Karena sekarang setelah dia sudah berpikir benar-benar juga, merenunginya secara mendalam, dia bisa kelihatan bahwa selama ini kenyataan perasaan dia itu seperti apa gitu loh. Kalau ternyata sangat ada energi kelembutan, energi sayang dari kamu, energi yang sangat kuat ke kamu ya. Banyak dari kalian yang sebenarnya sudah punya energi ke arah putus asa. Masih mungkin gak ya energi orang ini itu bisa berubah, situasi bisa lebih baik. Makanya Sora bilang, sosok ini tuh tidak terduga. Kamu gak pernah menyangka, karena kamu sudah punya energi. Kayaknya gak mungkin orang ini bisa berubah, nggak mungkin orang ini bisa melanjutkan hubungan sama kamu jadi lebih baik. Kamu merasa bahwa mungkin sudah harus berakhir. Saat ini dia sedang stalking kamu, mencari tahu soal kamu, mantauin kamu ya. Sebelumnya memang dia punya banyak sisi yang sulit ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang narsis, mungkin dia tidak merasa dirinya salah kayak gitu ya, selalu seperti berat sebelah. Tapi semua percakapan di antara kalian nampaknya itu juga menjadi energi yang sangat membuat dia tersadar ya, obrolan kalian selama ini seperti apa. Ya. Dan kalau Sora lihat sebenarnya di sini ada energi ketakutan, dia ada kekhawatiran bahwa gini, kalau situasi tidak berubah, mungkin hubungan ini harus berakhir. Karena dia menyadari ya, memang mungkin banyak banget hal yang dia tutupi, nggak dia buka gitu ya. Dia teringat dan terkenang semua kenangan di antara kalian. Banyak momentum-momentum indah, banyak kenangan indah. Secara jiwanya itu sudah seperti ada satu yang sudah dalam pernikahan, memang kalian terikat dalam janji nikah. Atau yang kedua, walaupun belum menikah,
Energi jiwanya itu seperti sudah menikah, seperti sudah terikat. Dia menyadari bahwa selama ini mungkin dia kurang menghargai kamu di dalam hubungan. Respect your relationship. Mungkin dia kurang menghargai, makanya berat sebelah ya. Dan dia menyadari bahwa harus ada keseimbangan ya. Nggak bisa cuman kamu doang yang harus ngalah, kamu doang yang harus ngerti, kamu doang yang harus usaha, kamu terus yang selalu seperti berat sebelah ya. Jadi ini adalah energi yang mana harus ada keseimbangan, dan di sini juga ada energi twin flame. Secara jiwa ya, batinnya itu dia membutuhkan kamu. Batinnya itu ada energi tarikan ya. Oke, kalau yang solatifnya ada energi tarikannya. Kenapa dia sangat butuh kamu? Yang pertama, kamu tuh membantu ya, ketika dia mungkin sedang stres, sedang banyak masalah. Kamu yang bisa menghandle dia, bantu dia baik material ataupun non material ya, moral juga. Kamu juga yang pelan-pelan mendukung dia, dan kamu punya energi sangat-sangat sabar, sangat-sangat lembut, dan sangat-sangat tulus sama dia buat menghadapi dia yang problematik. Dan kamu selalu seperti berusaha mencarikan dia, yuk masih ada solusi yang lain gitu ya. Kalau ada situasi atau masalah itu ada solusi lain kok ya. Kamu juga bersabar ketika mungkin dia menghadirkan orang ketiga, mencoba ya, third party situation ya. Dia itu ada third party, ada orang ketiga, orang ketujuh, orang ke-10, aku nggak tahu ya. Kamu masih sabar. Bahkan ketika dia mungkin banyak menutupi hal, kamu juga masih berusaha sabar untuk ngadepin orang ini ya. Kamu berusaha untuk maafin. Bagaimana sih hidup dia tanpa kamu? Emangnya gimana hidup dia tanpa kamu? Wah, Kofin ya, hidup dia tuh banyak hambatan, banyak hal yang buntu, banyak situasi nggak kondusif, banyak seperti nggak bisa kemana-mana. Dan tanpa kamu selalu penuh dengan kegelisahan, nggak tenang ya. Meskipun mungkin dia pandai untuk menutupi itu semua ya, kelihatannya kayak baik-baik aja Sora ya. Orang kalau gelisah atau ada masalah mana dikasih lihat gitu ya. Jadi orang ini pun tidak pernah menyangka kalau dampaknya kamu di dalam hidupnya dia sangat besar. Di sini juga ada energi seseorang yang memang tidak terduga yang bisa datang ke dalam kehidupan kamu dan nyari kamu lagi. Ini orang yang memang kamu nggak pernah duga-duga, kan Sora udah bilang tadi. Kamu udahlah nggak mungkin gitu ya. Ada energi penghargaan ya. Dan orang ini dapat banyak sekali energi simbol, termasuk mungkin angel number ya. Buat kalian yang banyak melihat angel number, itu mungkin pertanda juga ya bahwa ada seseorang yang mungkin akan datang. Dan di sini ada energi jalan takdir ya, ada energi jalan takdir yang sedang mungkin berproses ya. Apalagi kamu selama ini selalu menyupport, mendukung. Jadi jelas orang ini menginginkan kalian bersatu kembali, rekindle, terhubung ya. Sesuatu yang ajaib ya. Karena memang secara energi dia itu masih sangat terikat komitmen dengan kamu. Dia ingin berkomitmen sama kamu. Ya, orang yang terpanggil untuk berkomitmen sama kamu ya. Orang ini sebelumnya itu banyak serius, banyak main-main, banyak gak serius, banyak main-main kayak gitu ya. Jiwanya bebas gitu ya. Tapi akhirnya menyadari gitu ya, mungkin kegembiraan itu yang seperti itu sifatnya sementara aja, nggak bisa bertahan untuk selamanya gitu ya. Masih ada sisa tulisan yang aku tuliskan ya. Yang pertama, aku sungguh tidak punya keberanian maju. Aku takut kamu menolak dan membenciku. Tolong jangan benci aku sudah sangat tertekan rasa bersalah ini. Jadi mencari kamu ini pun, kenapa aku lihat sih butuh waktu ya. Memang nggak ini buat orang-orang yang memang sudah cukup lama ya, dia mungkin menghilang gitu ya. Mungkin bisa makan waktu bulanan gitu loh. Karena dia sebenarnya itu nggak punya keberanian, ada energi rasa takut, karena dia takut kamu tolak, takut kamu benci dia karena dia banyak salah sama kamu gitu ya. Dan dia berharap kamu nggak benci dia karena dia sudah sangat tertekan sama rasa bersalahnya dia ya, atas semua yang terjadi. Bodoh yang paling bodoh adalah mengkhianati setiamu. Bodoh yang paling bodoh, bayangin ya, dia ngerasa sangat bodoh sekali.
mengkhianati setiamu yang paling berharga. Kesetiaan kamu itu tidak berharga, ya. Artinya yang paling berharga itu bukan tidak berharga, itu bukan gak ada harganya, tapi kayak mau diduitin juga nggak bisa. Cintamu yang paling tulus, maukah kamu memaafkan aku? Ya, jadi dia berharap banget kamu masih mau memaafkan dia, ya. Setelah semua ini yang terjadi. Sora, tapi kalau ini dilanjutkan, apa yang akan terjadi dengan hubungan kami? Teman-teman, ada energi sinkronitas ya. Apapun yang jadi vibrasi energi kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu jadikan keyakinan kamu, itu yang akan terjadi dalam hubungan ini, ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu. Jangan sampai itu yang terjadi jadi kenyataan, ya. Tapi ini sangat mungkin adalah energi cinta sejati. Ya, energi cinta sejati itu perjalanannya memang panjang, melewati banyak perjalanan, melewati banyak proses, sampai ke satu titik di mana akhirnya kamu bisa melihat bahwa oh, ini beneran energi cinta sejati loh. Ini adalah bukan energi yang bukan energi yang biasa gitu ya. Ada energi cinta sejati di sana. Oke, itu yang mungkin terjadi. Kedatangan dia tidak kamu duga-duga, ya teman-teman. Nasihat buat kamu apa? Satu kartu aja. Teman-teman, kamu akan melihat pertanda itu dengan nyata. Semesta akan memberikan kamu juga pertanda. Nah, jadi yang dapat pertanda bukan cuma dia, yang dapat pertanda juga kamu. Ya, tadi yang Mas Sora udah bilang, mungkin melalui angel number, melalui mimpi, melalui firasat batin, melalui yang kamu temui. Nah, untuk mendapat Sora, aku nggak pernah dapat pertanda-pertanda kayak gitu ya. Suka ada yang nulis di kolom komentar. Teman-teman, makanya itu perlu namanya pengembangan diri secara spiritual untuk kamu bisa menjadi lebih peka terhadap itu semua. Kalau kamu tidak pernah mengembangkan diri secara spiritual, ya gimana caranya bisa mendapatkan itu koneksinya gitu ya. Jadi kamu perlu pengembangan spiritual. Silahkan teman-teman kalau mau belajar boleh. Guru aku itu akan buka kelas Reiki soon ya, segera secara online. Teman-teman boleh Google juga Reiki itu apa, lebih banyak lagi penjelasannya di sana. Itu adalah salah satu metode healing yang dipakai untuk mengembangkan penyembuhan secara jiwa dan energi, teman-teman ya. Silahkan teman-teman Google Reiki, REIKI, oke? Dan teman-teman kalau enggak juga harus mungkin lebih banyak meditasi, lebih banyak mendekatkan diri kepada semesta. Jadi semesta itu juga dekat sama kamu untuk bisa ngasih kamu pertanda-pertanda itu, gitu ya. Tapi harus kamu positif juga, karena energi semesta itu juga berharapnya hal-hal yang positif dong yang datang, ya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin mempertajam intuisinya, ya, mengembangkan diri secara spiritual, ada gelang ametis kupu-kupu ini. Stoknya itu sudah kurang dari setengah. Kupu-kupu adalah lambang transformasi jiwa dan seri kupu-kupu salah satu seri terbaik yang terjual, ya. Banyak yang suka kupu-kupu, aku juga suka ya. Dia mengalami proses panjang sebelum menjadi cantik dan indah. Orang hanya lihat cantik dan indahnya, belum lihat dia waktu jeleknya ya. Ametis ini premium karena dia import, menghilangkan energi rasa sakit secara fisik ataupun secara mental, membantu juga teman-teman untuk aku udah masukin energi ya. Jadi ini bukan gelang biasa, aku program dia supaya dia bisa menarik energi cinta kasih dan rasa sayang, memberi dan menerima, lebih grounding ya. Lalu juga membawa energi keseimbangan, lalu juga di sini membantu untuk manifestasi positif dan menarik dan memberikan cinta kasih. Jangan pernah mengharapkan menerima kalau tidak pernah memberi. Tidak akan mendapatkan maaf kalau tidak pernah memberi maaf. Tidak akan mendapatkan cinta kalau tidak pernah memberikan cinta. Oke? Harganya 265.000 di Instagram Sora_tarot atau di Tokopedia ya, Sora Tarot 285.000 karena sudah jelas ada komisi Tokopedia ya. Jadi komisi bukan buat aku, buat Tokopedianya. Silahkan dibeli segera. Buat teman-teman cowok, kamu bisa beli lalu dikantongin kalau nggak mau dipakai. Lalu kamu juga bisa belikan ini untuk orang-orang yang dicinta dan disayangi. Beli segera. Oke? Terima kasih sudah boleh promo setiap hari karena masih banyak juga yang belum beli. Oke, kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Kita cek dulu ya zodiak yang terungkap. Scorpio, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Gemini, dan ada Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabetnya.
Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan Bazi ya, jalan hidup sendiri, Bazi itu detailnya sangat mendalam sekali. Kamu boleh banget baca Bazi ya, biar kamu tahu jalan hidup kamu tuh sebenarnya seperti apa, perjalanan kehidupan kamu. Itu kelihatan kamu punya potensi, apakah saya cocok sekolah lagi, apakah memang saya bisa jadi healer, ataukah memang saya mungkin berbakat mau jadi tukang tarot juga. Ya, itu bisa teman-teman, kelihatan. Tapi Sora yakini sih, semua orang yang mau belajar dan berusaha itu tidak akan sia-sia. Oke. KFGH UEDB OARZYLEM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye bye.